Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan Ridwan. Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan kepada kalian tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi Ventoy sebagai multiboot sistem operasi ke dalam flash disk kalian gitu ya. Nah, jadi buat kalian yang memang doyan sekali dengan install ulang sistem operasi, mungkin kalian harus coba aplikasi yang satu ini sebagai perantara untuk multibootnya ke dalam USB gitu ya. Kenapa? Karena memang aplikasi yang satu ini itu sangat menarik menurut saya. Langsung saja ya. Ini aplikasinya bernama Ventoy. Jadi aplikasi ini itu open source dan gratis 1000% gitu ya tentunya. Jadi aplikasi Ventoy ini itu menurut saya luar biasa karena memang penggunaannya itu cukup simpel dan tidak memerlukan ekstraksi gitu ya, ekstraksi file seperti aplikasi-aplikasi multiboot lainnya gitu ya, seperti Rufus dan lain-lain. Jadi sistemnya itu tinggal copy pastekan saja gitu secara langsung file ISO-nya gitu. Nah, kemudian aplikasi Ventoy ini juga bisa dioperasikan ke dalam flash disk, SSD di sini ya. Kemudian micro SD juga bisa, kemudian hard disk juga bisa, dan tentunya aplikasi ini juga sudah mendukung berbagai macam sistem operasi seperti Windows dan juga Linux gitu ya. Nah, untuk Windows 11 saya belum pernah mencobanya, tetapi mungkin kalian bisa mencobanya nanti karena memang saya juga tidak memiliki file ISO dari Windows 11-nya gitu ya. Oke, jadi langsung saja buat kalian yang memang belum memiliki aplikasi Ventoy ini, silahkan kalian kunjungi website resminya di ventoy.net gitu ya. Nah, setelah kalian itu sudah masuk ke dalam website Ventoy-nya, silahkan kalian klik menu download yang ada di sini. Download. Nah, kemudian kita lihat dulu historinya gitu ya. Ini ada yang rilis versi 1.0.56. Kalian tinggal sesuaikan saja sistem operasi yang kalian pakai di komputer ataupun laptop kalian. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya klik Windows saja di sini. Klik Windows. Oh ya, jadi aplikasi Ventoy ini juga bisa menggunakan live CD gitu ya. Nah, gitu. Oke, balik lagi. Nah, setelah kalian itu tadi sudah mengklik tombol ini yang windows.zip ini, maka langsung diarahkan ke halaman GitHub. Oke, di sini sudah ada Ventoy 56 rilis Let's gitu ya, ya terbaru gitu. Kemudian kalian scroll aja ke bawah. Nah, di bagian aset sini kalian klik windows.zip. Jadi ukuran filenya juga kecil sih ya, 12,9 MB. Jadi klik ini Windows, tunggu saja. Nah, ini ya. Saya arahkan dulu ke desktop. Oke, buka, kemudian diunduh saja filenya. Kemudian ditunggu downloadnya sampai selesai gitu ya. Oke, jadi setelah filenya itu berhasil kalian download, silakan kalian buka hasil downloadnya. Di sini ini ya, saya hasil download tadi. Saya akan pindahkan dulu ke disk saya dulu tentunya. Sebentar ya. Mana nih? Nah, ini software, kemudian Ventoy. Oke, pastikan saja di sini. Nah, sip. Saya delete dulu yang versi-versi sebelumnya, delete. Kemudian kalian ekstrak saja filenya. Jadi si aplikasi ini itu berbentuk apa ya? Berbentuk apa ya namanya ya? Apa sih namanya? Langsung pakai gitu ya. Nah, ini ya aplikasinya. Jadi tinggal kalian jalankan saja. Double klik saja gitu ya. Nah, ini dia. Tampilannya seperti ini, sangat simple sekali gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini itu di halaman utamanya ada Ventoy in Package dan juga Ventoy in Device. Apa itu? Jadi Ventoy in Device ini itu adalah library ya, library Ventoy yang sebelumnya sudah saya pakai ke dalam flash disk saya. Jadi sebelumnya saya itu sudah menggunakan Ventoy 1.0.54. Nah, berhubung saya saat ini menggunakan Ventoy
1.0.56, jadi masuknya di Ventoy in package. Jadi dalam artian Ventoy in package ini itu adalah aplikasi Ventoy yang saat ini saya pakai. Untuk merubahnya gampang saja, tinggal klik update saja gitu ya. Tetapi sebelumnya kalian harus memasukkan terlebih dahulu flash disknya gitu ya ke dalam sini nih. Jadi nanti setelah flash disknya dimasukkan ke slot USB di komputer ataupun laptop, nanti akan secara otomatis terbaca oleh Ventoy-nya di sini. Nah, untuk mengupdate-nya tinggal klik update saja. Yes. Update, tunggu sebentar sampai selesai. Ini saya sambil ngerokok ya. Sambil ngopi gitu kan, biar santai gitu. Biar ya ngobrol aja. Nah, perlu kalian ketahui, kalau kalian itu menggunakan flash disk, maka secara otomatis akan langsung terbaca di sini. Jadi kalau misalnya kalian itu menggunakan media bootable-nya itu menggunakan hard disk, itu kan nanti pasti tidak terbaca nih di sini. Nah, untuk membacanya, kalian tinggal klik option saja di sini, terus tinggal klik show all device. Jadi nanti secara otomatis hard disk kalian juga akan terbaca gitu ya di sini. Nah, oleh karena di sini saya menggunakan flash disk, saya akan uncheck dulu ini yang si show all device-nya. Oke, kemudian apa saja fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Ventoy ini? Kita masuk ke option. Oke, di option ini Ventoy tentu saja sudah mendukung secure boot ya, secure boot. Kemudian kalian juga bisa memilih partition style-nya. Nah, ini adalah yang sangat penting gitu ya. Jadi sebelum kalian menginstal ulang komputer kalian, itu tentu saja kalian harus mengetahui terlebih dahulu partition style yang hard disk kalian pakai saat ini itu bertipe apa gitu ya, MBR atau GPT gitu. Nah, berhubung di sini itu laptop saya itu menggunakan partition style MBR, jadi saya klik MBR saja. Nah, dan bagi kalian yang belum tahu apa itu MBR dan juga GPT, kemudian seperti apa pengaruhnya terhadap komputer apabila akan diinstal ulang, silahkan kalian cari-cari aja gitu ya di Google gitu, karena banyak materi-materinya gitu ya. Kemudian di sini juga ada partition configuration, ya ini untuk partisi-partisi flash disk aja gitu sih. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar masalah ini. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih jauh gitu ya tentang aplikasi Ventoy ini, langsung saja kalian masuk ke websitenya, kalian klik dokumen di sini. Kalian akan melihat ini nih, tutorial-tutorialnya gitu ya, apa saja fungsi-fungsi dari menu-menu yang ada di aplikasi Ventoy ini gitu. Oke, langsung saja. Misalnya saya akan memasukkan library Ventoy ini ke dalam flash disk gitu ya. Saya pilih dulu di sini flash disknya, SanDisk Crusader Blade. Klik install di sini, klik install, kemudian klik yes. Kemudian di sini ada peringatan apabila kalian itu mengklik yes, maka seluruh file yang ada di dalam flash disk itu akan dihapus terlebih dahulu atau diformat. Jadi kalau misalnya di flash disk kalian ada data-data pentingnya, dipindahkan terlebih dahulu bro, biar kagak hilang datanya ya. Kemudian klik yes saja, ditunggu prosesnya sampai selesai. Oke, setelah muncul notification seperti ini, langsung kalian klik OK saja. Oke, kemudian kita lihat saja flash disknya mana nih flash disk. Nah ini ya, nanti flash disk kalian itu akan ada tulisan Ventoy. Oke, diklik saja Ventoy-nya. Nah ini kan filenya kosong nih. Nah, bagaimana cara memasukkan sistem operasinya ke dalam flash disk yang sudah diterapkan atau yang sudah ditanamkan library dari aplikasi Ventoy ini? Caranya cukup mudah, tinggal kalian langsung copy pastekan saja secara langsung file ISO dari sistem operasinya. Di sini saya akan coba mencontohkan memasukkan Windows 10 Pro 21H1 yang super light. Jadi tinggal saya cut saja sih ya. Saya cut, kemudian pindahkan saja ke sini. Sudah. Gitu doang sih. Jadi ditunggu saja prosesnya sampai selesai gitu ya, proses pemindahannya. Nah, jadi uniknya si aplikasi Ventoy ini dibandingkan aplikasi-aplikasi serupa itu seperti ini ya. Jadi kalian itu tidak memerlukan proses ekstraksi filenya dulu. Jadi langsung saja kalian pindahkan file ISO-nya ke dalam flash disk yang sudah ditanamkan library dari aplikasi Ventoy. Gitu ya. Jadi nanti secara otomatis ya tentu saja bisa digunakan untuk install ulang. Jadi kalian juga bisa memasukkan berbagai macam sistem operasi gitu ya. Kalau misalnya kalian itu punya Windows 7,
punya Linux gitu ya, distro Linux, silahkan kalian pindahkan saja gitu ke dalam flash disknya secara langsung gitu ya, tinggal di copy pastekan saja gitu ke dalam flash disknya. Nah seperti itu gitu ya. Oke, jadi untuk tahapan selanjutnya ditunggu terlebih dahulu ya, ini proses pemindahannya sampai selesai. Oke, jadi di sini itu sudah selesai gitu ya proses pemindahan file Windows-nya gitu ya. Langsung saja saya akan coba melihat terlebih dahulu tampilan dari aplikasi Ventoy ini ketika dijalankan gitu ya. Bagaimana caranya? Saya menggunakan aplikasi uji cobanya itu menggunakan apa ya namanya. Nah ini ya, Mobile Live CD gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian membutuhkan aplikasi ini juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi saya akan mengujinya terlebih dahulu. Klik Run the Live USB itu ya, anjay. Kemudian dipilih saja di flash disknya. Di sini kan flash disk saya di D gitu ya. Klik D saja. Bener enggak nih di D ya, bener. Oke, saya close dulu aja deh. Langsung klik OK saja di sini. Oke. Kemudian ditunggu saja, diklik yes. Simpan sembarang aja deh. Misalnya di mana? Di mana? Ya udah deh, di mana aja deh ya. Sembarang aja simpennya di mana. Ditunggu dulu, kita lihat tampilan Ventoy-nya gitu ya pada saat di running gitu. Pada saat kalian akan menginstal ulang, kemudian di running seperti apa tampilan Ventoy-nya. Ditunggu sebentar. Nah, jadi tampilannya itu seperti ini ya. Bagaimana tampilannya? Jelek kan? Mungkin kalau misalnya tampilannya itu jelek seperti ini gitu ya, tidak estetik gitu ya, tidak asik gitu untuk dipandang, jangan khawatir sebab tampilan menu dari aplikasi Ventoy ini juga bisa di custom gitu ya. Bagaimana caranya? Langsung saja saya close terlebih dahulu di sini. Di close lagi ininya. Kemudian saya masuk lagi ke softwarenya gitu ya. Di mana software? Kemudian di Ventoy. Nah, itu di sini ya. Ada yang namanya tema. Jadi nanti untuk tema ini juga akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini gitu ya. Jadi kalian nanti pindahkan saja folder Ventoy ini, di copy, kemudian dimasukkan ke dalam flash disk, dipastekan di sini. Jadi hati-hati ya untuk penamaannya itu Ventoy ini case sensitif gitu ya. Jadi namanya harus benar-benar disamakan, jangan sampai berbeda namanya. Oke, ditunggu sebentar sampai selesai proses pemindahannya. Sambil ngopi nih, Kang. Oke, di sini sudah selesai ya. Jadi di dalam folder Ventoy itu ada macam-macam tema gitu ya. Nah, ini itu temanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tema gitu ya. Oke. Setelah folder Ventoy ini sudah dimasukkan ke dalam flash disk, kita lihat lagi tampilannya seperti apa gitu ya. Mana sih mobanya itu? Moba. Mana moba? Hey. Nah, ini ya. Oke, di run lagi. Pilih flash disknya, di-oke-kan saja, kemudian klik yes, save lagi, ditunggu sebentar. Tunggu ya sebentar ya. Jadi sorry nih videonya mungkin videonya panjang gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan kalian betah mendengarkan ocehan-ocehan saya yang kagak karuan ini. Nah seperti ini gitu ya, tampilannya luar biasa. Ini tampilannya setelah kalian itu memasukkan folder tema. Apakah tampilannya hanya seperti ini saja? Tentu saja tidak, kalian juga bisa merubah-rubahnya. Bagaimana cara merubah untuk tema tampilan ini? Jadi kalau misalnya di dalam flash disk kalian itu ada banyak sistem operasi, tentu saja akan mengikuti gitu ya. Ada Windows, misalnya Windows 10, 7, kemudian Linux, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk merubah temanya? Tinggal di close dulu, masuk lagi ke dalam flash disknya. Di dalam Ventoy ini, nah ini ya, Ventoy.json. Kalian tinggal double klik saja di sini. Nah kemudian pada bagian ini perhatikan di tema, kemudian khususnya di file ini kan ada nih nama honeycomb, anjay. Honeycomb gitu. Nah ini kan temanya ini nih si honeycomb. Misalnya saya akan rubah menjadi robo. Saya rename aja deh biar namanya sama, di copy. Kemudian masukkan saja di sini gitu ya. Yang ini ya, nih. Tinggal pastikan saja di sini. Oke, kemudian
save. Oke, di save. Langsung kita lihat lagi tampilannya seperti apa. Oke, yes, save. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Ya, seperti itulah. Kemudian kalau misalnya kalian itu menjalankan aplikasi Ventoy, kalau misalnya kalian itu menjalankan aplikasi Ventoy ini, terus icon Windows-nya ini tidak masuk, jadi kalian harus diperhatikan namanya gitu ya. Kalau misalnya kalian mendownload file Windows itu kan namanya aneh-aneh gitu ya. Jadi namanya harus disamakan seperti ini. Misalnya ingin ada logo Windows-nya nih. Aduh. Nah, gini nih si MOBA itu nih. Saya close dulu deh. Nah, di sini tuh kan gini nih. Sorry. Ya bisa kalian lihat lah di pinggir file itu kan di pinggir 2.99 GB gitu kan ada icon Windows-nya. Nah, kalau misalnya di kalian itu tidak muncul, kalian itu harus menyamakan namanya itu misalnya Windows 10 kan Windows 10. Nah, Jadi K ini namanya itu harus seperti ini ya. Windows 10. Jadi harus ada nama Windows underscore 10-nya gitu ya. Di mananya? Di sininya. Nah, di awalnya itu harus ada kata kunci Windows underscore 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini saja nih ya, misalnya saya contohkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Saya jalankan lagi aplikasi MOBA-nya, kita lihat dulu seperti apa tampilannya gitu kan. Oke, pilih dulu. Yes. Save. Saya akan contohkan nih ya. Nah, ini kan tidak ada ikonnya tuh kan. Tidak ada ikonnya sebab namanya itu tidak sama. Jadi untuk memunculkan icon Windows-nya tinggal di close saja, di rename lagi di sini. Masukkan kata kunci tadi ya. Windows. Nah, seperti pakai spasi ya. Kalau misalnya Windows 7, ya kita lihat dulu Windows 7-nya itu seperti apa nih ikonnya. Ini kan Windows 10, Windows 7 ya berarti ini nih Windows underscore 7. Nah, gitu ya. Kemudian untuk ikonnya aja tidak harus icon Windows 10 sih, kalian juga bisa mengkustomisasi misalnya pakai icon muka kalian gitu kan ya, bisa saja asalkan muka kalian itu dikonversi ke dalam gambar bentuk PNG gitu ya. Bagaimana caranya? Tadi kan ini temanya ada di Robo. Nah, untuk mengkustomisasi ikonnya kita masuklah ke tema Robo gitu ya. Masuk ke theme, ke Robo, kemudian icon. Nah, disinilah icon-iconnya tadi kan Windows 10 gitu ya. Nah, ini kan Windows 10. Coba dilihat dulu. Loh, kok nggak muncul ya? Loh. Kenapa ini? Hey, nah inilah gini aja deh. Nah, jadi Windows 10 ini silakan kalian kalau misalnya ingin dirubah gitu ya, jadi gambar muka kalian ya kalian tinggal buat saja PNG-nya gitu ya. Kemudian di rename gambarnya pakai yang ini Windows 10 gitu ya. Tentu saja harus disesuaikan dengan ini Windows 10. Nah, ini gitu ya. Kalau K ini itu untuk nama agar ikonnya muncul, kalau kelasnya itu adalah untuk memanggil icon yang ada di dalam temanya itu sendiri gitu ya. Misalnya ini Windows 10. Nah, gitu ya. Gimana? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.